warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafik Jarohna, NPM 2229081 dari kelas Manajemen jam 19.00 WIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguji data skripsi tugas statistik 2, yang pada tugas kali ini saya menggunakan data yang sebelumnya. Inilah data yang akan kita uji, yang dimana datanya berjumlah 43 data. Kemudian, klik variabel view. Namanya kita ubah menjadi X1, kemudian X2, kemudian Y. Labelnya juga kita ganti menjadi religuitas pendapatan dan minat bayar zakat. Sehingga data view-nya akan seperti ini. Kemudian pilih menu Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian Linear. Di sini terdapat religuitas pendapatan, kemudian yang religuitas ini kita pindah ke Independence dengan mengklik tanda panah. Kemudian pendapatan juga kita pindahkan ke Independence dengan mengklik tanda panah, dan minat bayar zakat kita pindahkan ke Dependent dengan mengklik tanda panah. Kemudian kita klik statistik. Di menu Regression Coefficient, kita checklist Estimators, Model Fit, dan Collinearity Diagnostic. Selanjutnya Continue. Kita klik Plots. Di Dependent ada bagian Spread. Spread ini kita pindahkan di X dengan mengklik tanda panah. Sedangkan Receipt kita pindahkan ke Y dengan mengklik tanda panah. Kemudian Continue. Kemudian kita klik Save. Di Residuals, kita di menu Residuals kita checklist yang unstandardized. Kita klik juga yang paling bawah, Include the Covariance Matrix. Kemudian Continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Model summary, ANOVA, koefisien,
scattered plots. Nah, kemudian kita beralih lagi ke menu Analyze. Pilih Not Parametric Text. Kemudian kita pilih Legacy Dialogs. Kemudian kita pilih One Sample KS. Nah, di religuitas X1 pendapatan, X2 minat bayar zakat, Y dan unstandardized residuals kita pindahkan semua ke sebelah kanan dengan mengklik tanda panah. Ini juga, dan yang ini juga. Setelah itu kita okekan. Nah, ini dia hasil One Sample Kolmogorov Smirnov Test. Uji normalitas, dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi lebih besar 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi lebih kecil 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,66 lebih besar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Uji heteroskedastisitas atau scatter plot memiliki ciri-ciri tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, yaitu titik-titik data penyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. Titik-titik tidak mengumpulnya hanya di atas atau di bawah saja. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang, melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. Penyebaran titik-titik data tidak berpola. Dari ciri-ciri yang saya bacakan yang tadi, bahwa gambar di bawah ini dapat disimpulkan dalam mode rekreasi pengaruh religuitas X1 dan pendapatan X2 terhadap minat bayar zakat Y tidak terjadi masalah. Heteroskedastisitas, uji asumsi klasik heteroskedastisitas ini terpenuhi sehingga kita dapat lanjut ke tahap analisa data. Uji multikolinearitas atau koefisiensi. Dasar pengambilan uji multikolinearitas yaitu melihat nilai toleransi. Jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Melihat nilai FIV. Jika nilai FIV lebih kecil dari 10,00, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan tabel uji multikolinearitas, terdapat nilai toleransi sebesar 0,285 lebih dari 0,10, artinya maka indikasinya tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya,
nilai FIV diperoleh nilai sebesar 3,513, artinya nilai ini lebih kecil dari 10,00 sehingga dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Dapat disimpulkan bahwa mode regressi pengaruh persepsi dan kepercayaan terhadap partisipasi tidak terjadi gejala multikolinearitas. Uji T atau koefisiensi dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi lebih kecil 0,05 atau T hitung lebih besar P tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terdapat variabel Y. Jika nilai signifikansi lebih besar 0,05 atau T hitung lebih kecil P tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Pengujian hipotesis pertama H1, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,002 lebih kecil 0,05 dan nilai T hitung 3,388 lebih besar P tabel 1,684, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh variabel X1 terhadap Y. Pengujian hipotesis kedua H2, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil 0,05 dan nilai T hitung 5,241 lebih besar P tabel 1,684, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Uji F atau ANOVA, dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi lebih kecil 0,05 atau F hitung lebih besar F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi lebih besar 0,05 atau F hitung lebih kecil F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Pengujian hipotesis H3, berdasarkan output di bawah, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil 0,05 dan nilai F hitung 121,143 lebih besar F tabel 3,238, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Uji koefisiensi determinasi. Tabel di bawah ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan, yaitu sebesar 0,926, dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penggabungan T. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R² sebesar 0,858 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel X1 reliabilitas, X2 pendapatan sebesar 85,8%, sedangkan sisanya yakni 14,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel.